Coba dijelasin Kang ini. Versi siapa Pak? Bebas. Versi Kang Iman boleh, versi Mbah Soleh Darat boleh. Sehat Alhamdulillah boleh. Awal-awal tuh, makalah berapa itu? Makalah kedua. Makalah ketiga. Iya kedua. Iya, makalah kedua. Di makalah kedua itu iradatu katajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Nah, mulai dikenalkan dengan istilah himmah itu di makalah ini. Pada dasarnya himmah itu sama, memiliki makna yang sama dengan iroda, hanya konotasinya himmah itu lebih pada sesuatu yang lebih tinggi ketimbang dari keinginan. Berarti harusnya sudah terlepas dari nafsu. Bentar, di sini ada nggak ya? Kalau nggak salah ada. Al asbab Berarti himmah lebih tinggi dari keinginan ya? Ya, dari keinginan. Kalau keinginan itu masih bercampur dengan syahwat-syahwat dunia. Kalau himmah itu seharusnya sudah terbebas dari itu. Karena tapi dibawa kehendak. Di makalah ini kan ada 3 ya Pak tadi deh. Ada irodah, ada syahwah, ada himmah. Kalau yang 2 itu masih sepertinya masih ada emosi di sana. Kalau himmah itu, kalau sekilas sepertinya ini seharusnya sudah terbebas dari unsur-unsur emosi. Enak ada ya. Tipis ya. Tapi kita masih kebingungan dengan membedakan itu. Karena membedakan fenomena dengan keinginan saja ini kita masih, maksudnya kayak gini, fenomenanya adalah kita mendapati kesulitan, tapi di waktu yang bersamaan dalam diri kita ada keinginan. Seringkali kita terjebaknya pada ngurusin keinginan, bukan menghadapi fenomena yang ada. Berarti itu kan maksudnya ke syahwat ya Pak. Ingin untuk yang kemarin itu, ingin untuk kita pindah dari kondisi ke kondisi yang lain. Itu bukan himmah. Meskipun misalkan sudah diberikan kekasapan oleh Allah, tapi kita masih terjebak di sana. Nah, maka di makalah ini kan itu bukan himmah gitu. Karena himmah versinya pesalik itu dia tidak lagi berurusan itu harusnya. Sudah bisa ya, ada yang nyantol nggak di diri Kang Iman kaitan di makalah kedua sama yang 27 ya? Iya, 28. 28. Iya. Iya. Pak. Saya coba untuk mentranslate gaya pemahaman teman-teman biar nggak kejebak pada kekakuan penerjemahan dari Syekh Mu'tazilah, biar agak bebas. Contoh kayak gini, teman-teman di NBT udah diajarin tentang ketika kita baca asma, ya Rahman, ya Rahim, dan lain sebagainya,
itu bisa dikatakan kita sudah keluar dari unsur nggak, atau masih di unsur partikel? Bisa nggak kita baca itu tapi kita juga itu sudah naik ke boson, naik ke nur ilahi, gitu kan? Nah kayak teman-teman di NBT 5 ya waktu itu ya, NBT 5 kah? Yang dikasih PR 111 hari untuk baca Ar-Rahman Ar-Rahim, masuk ke ruang-ruang kasab. Nah kebanyakan yang saya lihat teman-teman tuh masih pakai nafsu, gitu tuh. Akhirnya jatuhnya cuman kita memasukkan partikel, unsur saja, unsur alam di dalam tubuh. Tidak ada yang namanya nur ilahi, gitu. Nah ini contoh ini diuraikan ke makalah kedua dan juga ke makalah 28. Kadang-kadang beda tipis banget. Gitu. Padahal di cycle kedua ya, ketika kita bahas hima itu boleh kan, gitu kan. Tapi di awal tuh seolah-olah di cycle pertama hima itu nggak boleh ya, gitu kan. Itu bedanya antara orang awam dengan pesalik. Kalau pesalik berarti sudah tahu kuncinya. Alih-alih seolah-olah kelihatan, kalau orang lain melihat ini masih hima, tapi bagi pesalik itu sendiri ini sudah bukan hima, gitu. Di atas hima apa ya? Nggak tahu. Iya. Nanti itu ada, jadi kita nggak usah ngomong tentang kehendak Allah gitu ya, itu masih jauh banget, karena kesadaran kita masih kesadaran indrawi dan kesadaran masuk ke kesadaran kolbu. Nah untuk masuk ke kesadaran kolbu yang sebenarnya berarti kita memakai yang namanya hima itu. Hima tadi ditranslitkan keinginan secara sederhana apa? Di atas keinginan. Tapi kira-kira apa ini? Biar teman-teman nggak bingung. Ya, kalau di Indonesia ya sama sama keinginannya. Kalau dari dulu kan kita mentranslate, mengartikan, mendefinisikan hima itu keinginan gitu ya. Anggap nih kita pakai kaidah yang itu keinginan. Tapi ini keinginan bukan keinginan pribadi, tapi melanjutkan dari jejak dari khalifah-khalifah berikutnya. Berarti kira-kira itu keinginanmu nggak? Gitu kan? Nah, maka ada istilah yang sederhana dari Kiai Imron Jamil itu, kehendak tekad. Jadi beliau itu menyebutkan 3, niat, kehendak, dan tekad para waliullah. Niat, kehendak, tekad para nabi. Gitu. Jadi selama ini kira-kira kayak gini, yang hari ini panasnya Tasik kayak gini, kira-kira yang pengen beli es krim itu berapa orang? Nggak cuma kita dong. Berarti kan banyak ya. Kalau kita memakai kesadaran kolbu, ini tuh muncul dari kehendak saya atau kehendak siapa? Saya dulu mencoba untuk memberikan kalimat yang sederhana, contoh sederhana ke teman-teman. Kalau anak kita itu nggak suka, misalkan dokter itu nyaranin anak ini harus makan wortel dibanyakin, anak ini makan brokoli dibanyakin, kebetulan anak kita itu nggak suka, maka yang harus makan orang tua.
Sebetulnya yang pengen orang tua atau anak? Orang tua. Orang tua ya. Tapi karena dia itu meniatkan bahwasanya sebetulnya ini bukan keinginan saya loh, ini kata dokter, kehendak, tekad dokter, cara dokter untuk menyembuhkan, mengobati anak saya itu dengan makan wortel dan brokoli, maka kehendak tekad ini saya lanjutkan. Dan kebetulan anak saya nggak suka, saya makan. Karena kata dokter, kalau anaknya nggak suka, sudah cukup dimakan sama ibunya aja. Nanti insya Allah keberkahannya masuk ke anak, vitaminnya masuk ke anak. Kalau pakai akal nggak mungkin ya. Gitu. Berarti ini kan sudah masuk ke wilayah kesadaran kolbu. Gitu loh. Nah, selama ini kita itu terjebak dalam wilayah keinginan-keinginan kita sendiri. Kalau kita nggak punya ilmu, gitu loh kan. Tapi kalau kemudian kita tahu ilmu, oh ternyata cara Sayyidina Athaillah kayak gitu loh, ngajarin anak. Oh, Syekh Abdul Qadir kayak gitu loh. Bismillah, saya melanjutkan niat, kehendak, tekad dari Syekh Abdul Qadir untuk tujuannya ngobatin anak saya. Misalkan ya, saya praktekin kayak gini, gitu kan. Dan akhirnya ini sudah tidak lagi terjebak pada nafsu, karena kita memakai yang namanya atas nama. Tapi kadang-kadang ketika tidak memakai kesadaran, tidak memakai kesadaran kolbu nih ya, kita masih memakai kesadaran jiwa. Kata dokter, kata Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Athaillah mah gitu. Ya udah saya lakukan aja. Terus kamu tahu dari siapa? Baca lagi kolbu. Itu masih di kesadaran jiwa, dan itu sudah masih masuk ke wilayah nafsu nggak? Nafsu kan. Tapi kalau kemudian kita itu punya guru yang mengatakan itu guru kita, masih ada orang hidupnya loh, bukan langsung ke Sayyidina Athaillah loh. Berarti kan sanatnya masih ada di situ. Sekalipun kita masih kejebak di wilayah nafsu, ini sedikit demi sedikit nanti akan menghilang tuh nafsu. Enaknya gitu kalau jadi pecinta tuh gitu. Gak tahu historinya, pokoknya kata guru saya, kata orang tua saya itu yes gitu. Bismillah gitu. Karena kita memakai kata-kata saya melanjutkan. Makanya wilayah ini kadang-kadang menyebabkan seseorang itu bertentangan. Padahal himma itu ada karena ada pengalaman. Kalau kira-kira kita nggak punya pengalaman, himma itu ada enggak kan ya? Orang pengen bisa terbang, akhirnya ada pesawat, kadang ngeliat burung, pengalaman ngeliat burung gitu. Nah kalau kemudian kita itu tidak memiliki pengalaman, kira-kira itu masih dibilang himmah? Kira-kira apa itu? Pangsit? Pesanan. Tetap lah ya. Tapi bedanya kita kenapa kejebak di wilayah himmah? Karena kita ngelihat di luar. Tapi kalau kemudian pesan itu hudur, hadir itu di dalam, dan itu kira-kira nggak pernah terdengar, terlihat, dirasakan di wilayah luar,
Itu kira-kira apa? Masih dibilang hima kan? Tidak, gitu loh. Oke, kita sederhanakan. Ini tadi cuman ngecek, cross check, saling cross check dan recheck dengan Kang Iman saja. Nah, kita sederhanakan di makola ini kayak gini. Anggap semuanya itu adalah keinginan kita, semuanya. Nah, untuk kemudian memilah agar ini tidak menjadi himma yang nantinya akan menjebak kita dalam rest area, ya, kan kita kadang-kadang nggak sadar segala keinginan kita itu masih kejebak di wilayah ambisi, gitu ta. Nah, dari situ kita itu mulai untuk kemudian menetralkan semuanya. Menetralkannya kayak gimana? Netralkan semua hal itu gimana? Bismillah. Oke. Makanya ketika semua hal yang dilakukan dengan Bismillah, alih-alih itu seolah-olah langsung cantolannya itu Allah gitu ya. Malaikat itu udah nggak bisa apa-apa loh, itu lo ambisi padahal lo gitu. Tahu nih malaikat, ambisi bulia, ambisi buatin tuh. Tapi diawali sama Bismillah ya sudah nggak bisa apa-apa kita gitu. Cuman nanti kita akan kelamaan di rest area itu, karena memang semakin besar himma itu kuat dalam diri kita, tekad kita juga semakin besar, dan kekasafan kita juga semakin gede karena terasah. Dan bisa jadi untuk keluar dari rest area susah. Yang paling enak adalah orang-orang yang tipe seperti ini misalkan. Ini yang tadi tipe pertama ya. Yang kedua, itu yang lebih nyaman. Kita punya keinginan, punya kehendak, dan kita tidak tahu itu dari ambisi kah, atau dari apakah, atau dari apa, kita nggak bisa cross check. Tapi yang kita lakukan adalah Bismillah. Alam batin kita, semesta kesadaran kita, kesadaran kolbunya itu mencuat terus. Salah satu ciri-cirinya apa orang-orang seperti itu? Dia punya keinginan ini langsung terkabul. Dia nyoba lagi terkabul. Yang ketiga kalinya enggak. Itu orang-orang yang selamat tuh. Jadi selama ini yang pikiran kita tuh orang-orang yang hebat itu, dia pengen ini, misalkan Aris, ya, gitu. Jadi pawang hujan tuh ya, gitu. Datang tuh pasien satu, baik Pak, udah disarang, hujannya nggak ada. Datang lagi yang satu, udah nggak ada. Datang satu lagi, gagal dia, itu selamat tuh. Berarti kan dia dipaksa, diseret sama Allah untuk keluar rest area. Makanya berhasil, gagal. Itu loh cara Allah untuk menyelamatkan kita keluar dari kotak rest area itu. Tapi bahasa orang awam akhirnya ngomongnya kayak gini, manusiawi. Iya. Manusiawi kok orang usaha itu sukses, habis itu gagal, sukses lagi, gagal lagi gitu. Ini kan kesadarannya. Dia kok bisa tahu kayak gitu ya, karena yang orang lain ya. Dia dapat dari orang lain kan ilmunya. Tapi kalau yang kemudian yang orang yang selamat tadi, karena dia udah praktek sendiri, gak ada yang salah, semua metodenya sama,
cara persiapannya sama. Kenapa ini saya gagal untuk sarang hujan ya? Kok tetap hujan gitu. Nah, ketika kita memakai itu kesadaran itu secara hakikat, biasanya orang kan kejebak di wilayah kasafnya ya. Kenapa ya? Kok gagal ya? Dia kan ngotak-ngatik wilayah kasafnya ya, bukan wilayah hakikatnya. Sebetulnya yang menampilkan kasaf itu ya Allah kok gitu. Loh, kok yang mikir gitu tuh. Gitu ya. Nah, sama ketika kita sudah ngedidik anak 1, 2 hari, 3 hari, seminggu anak ini berubah. Kasapmu toh, gitu toh ya bahasanya. Minggu kedua anak rubah lagi ke mode-mode yang tadi, mode-mode awal gitu. Kira-kira itu cara Allah untuk menyelamatkan kita dari rest area ya gitu. Setelah engkau itu mengikhlaskan, ya sudah, berarti saya keluar dari rest area, walaupun saya cinta sama rest area itu ya gitu, rest area 47 gitu ya. Gitu di Bandung, masa terus-terusan toh gitu. Akhirnya kan harus keluar walaupun kita tuh seneng di rest area itu. Nah, karena kemudian ketika kita melanjutkan perjalanan, namanya pesalik itu berjalan, terus berjalan, rasa kehilangan ini nggak ada. Ketika sudah kehilangan ini nggak ada, maka kasaf yang itu tadi itu kembali. Teman-teman selama ini menganggap perjalanan teman-teman tuh biasa aja, padahal luar biasa loh. Kalau kita pakai kesadaran kolbu loh. Harusnya Bu Atin tuh udah nggak selamat misalkan. Nggak sampai usia 40 tahun. Loh kok ini sudah sampai usia 60 juga masih hidup ya gitu. Ya, perjalanannya ini loh dianggap biasa-biasa aja. Hal-hal yang remeh seolah-olah Anda makan, di antara Anda makan itu bareng nih, berlima, yang 2 keracunan, yang 3 termasuk Anda kok nggak keracunan. Itu kasaf nggak sih? Anda pada mengucapkan alhamdulillah ya Allah saya dikasih kesehatan, kekuatan nih, sehingga nggak keracunan. Kita kan akhirnya mendekatinya pakai akal terus nih. Di antara 1000 orang, 1000 anak sekolah yang makan makanan MBG, 350 keracunan gitu kan. Terus sisanya makanannya nyajinya sama gitu. Nah, buah kasaf ini setiap orang dengan orang yang lain akan berbeda. Semakin engkau teliti untuk melihat bahwasanya engkau itu bersandar pada la haula wala quwata illa billah, ya kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Yang belok-belokin Allah, ya, yang menggerakkan Allah, yang menguatkan Allah. Lalu tugas kita siapa? Tugas kita apa? Terus siapa yang bergerak dalam diri saya ini? Selalu kalimat itu akhirnya disandarkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Tapi kita itu berucapnya hanya lewat lisan toh. Padahal kita belum mengakui Allah. Terus Allah itu di mana? Dalam diri kita. Yang ngegerakin kita itu nggak mungkin langsung Allah itu dikasih gini dah.
dikasih apa sih namanya, benang gitu ya, atau Allah tuh pakai magic gitu ya, gini, repot banget lah pikiran. Tapi karena memang kita nggak punya ilmu, akhirnya kita itu berfantasi, berimajinasi dengan cara kita kan. Oke, nggak masalah. Harusnya ketika ngebahas yang ini kita itu harus ngebahas tentang asma wa sifat. Oke, kira-kira dari semua asma, dari 1 sampai 99, ada dalam diri kita nggak? Ada. Ada kali ya? Ada ya? Kali. Kali kok kali sih kan? Berarti kita nggak sempurna ya? Ada ya? Ada. Ketika kita ngomong ya kholik, teman-teman translate-nya apa ini? Yang mencipta. Berani. Bukan saya yang ngomong tadi ya. Saya cuma ngejebak Kang Iwan aja. Berarti yang mencipta. Engkau bisa menciptakan apapun realita dalam hidupmu. Bisa dong. Gitu misalkan. Ketika engkau meninggal, engkau masih bisa menciptakan sesuatu. Kira-kira lo ya, ketika Kang Iman nanti meninggal, kira-kira masih bisa memberikan keajaiban nggak sih? Fisiknya enggak. Fisiknya enggak. Tubuh yang lain masih bisa. Nah. Ketika tubuh yang lain itu masih bisa memberikan nilai kasaf pada orang-orang yang masih hidup, engkau masih terjebak dalam wilayah keinginan nggak? Misal lo ya, kalau kita nanti udah meninggal nih, kita masih punya keinginan nggak ya? Enggak, Pak. Kalau jiwanya udah Kalau keinginan itu karena masih ada fisiknya. Ada fisik ya, masih nyampur sama nafsu kali ya. Yang difahami. Terus pertanyaan saya, roh-roh itu yang sudah duluan ke sana, kenapa masih nanya? Ada yang datang nih, misalkan nanti ya, Kang Iman sudah meninggal duluan di usia 100 tahun, Mas Haris 105 tahun, datang tuh, Haris, gimana kabar itu anak-anakku? Gitu. Kenapa masih ada pertanyaan itu? Itu tuh pertanyaan tuh muncul dari mana? Nafsu kah? Atau apa? Kan katanya nggak, sudah lepas urusan dunia tuh, rohani tuh. Itu masuk ke himmah kah? Ya itu himmah. Berarti itu himmah gitu. Di atas keinginan, Ya, kehendak, tekad. Kenapa ada pertanyaan di alam ruh nanti? Kok di alam ruh, maaf. Ketika rohani yang sudah meninggal, Mas Haris datang, ditanya sama Kang Iman, anak-anakku gimana Mas Haris? Udah pulang duluan kok, katanya. Kok saya belum ketemu ya gitu. Nah, itu kayak ini ya. Kalau salah. Itu bukan nafsu. Itu adalah bentuk kasafnya semua asma wa sifat yang ada dalam tubuh kita. Sampai kapanpun kekasafan itu ada, tapi kita nggak pernah yang namanya seolah-olah nggak peduli, tapi padahal pengen, mupeng kita teh, bukan pengen untuk bisa kasaf gini-gini. Tapi ingat, perjalanan yang terberat itu di muka bumi.
selama ini ngomong wilayah hakikat ya, nggak usah, saya nggak ngomongin, nggak ngejebak teman-teman nanti masuk ke wilayah syariat. Ketika engkau dulu masih di Malakut, ketika engkau dulu masih di Jabarut, melihat perjalanan orang-orang yang di bumi itu mudah. Tapi ketika engkau sudah melepaskan kekasafan di Malakut, di Jabarut, engkau melepaskan kekasafanmu yang di Malakut, engkau turun ke muka bumi dengan sesuatu yang memang kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nggak bisa terus saya mati gitu deh. Tapi ketika engkau percaya bahwasanya engkau itu belajar untuk percaya bahwasanya kekasafan ini ada dalam dirimu, dengan mengalirkan boson, mengalirkan nur ilahi lagi, gitu, hukum aturan yang awal. Jadi tetap ketika baca ya Allah ya Rahman, ini lepas, nggak ada apa-apa kecuali diisi dengan keinginan-keinginan untuk orang lain, maka ini akan membentuk kekasafan yang kuat. Kayak saya latih teman-teman, ya Allah ya Rahman, masuk ke ruang kasaf, ya Rahim, masuk ke ruang kasaf, gitu kan. Maka sampai kapanpun ketika di muka bumi engkau itu kuat kasafnya, ketika engkau kembali nanti dimanapun, kekasafanmu itu lebih, nggak akan pernah hilang. Gitu. Makanya kaidah, saya tidak mengharuskan teman-teman percaya di wilayah ini ya. Yang saya kaji ini dari kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir. Makanya sih kenapa setiap habis tawasul kita tuh baca ibadah Allah. Di salah satu syairnya kan kita minta kan ya, minta pertolongan kepada wali-wali, orang-orang alim yang sudah meninggal. Gitu. Terus emang bisakah mereka bisa nolong nggak? Bisa. Karena nanti bentuk lain dari himmah itu adalah nanti kehendak tekad. Oke, seperti itu kan. Alih-alih kita itu coba untuk ngobrol sesantai mungkin, enak ya, Masya Allah hebat ya gitu, Sunan Kalijogo, Sunan Cirebon, Syarif Hidayatullah sudah meninggal tapi masih bisa ngasih, membantu perekonomian masyarakat di sana, guyup, hidup gitu kan. Terus itu nilai kekasafan dari orang yang berjualan di sana kah? Atau itu dari Syarif Hidayatullah? Nah iya. Enggak lah Pak, itu dari Allah. Iya semuanya dari Allah bro. Gitu Pak. Ini kan wasilah-wasilah aja. Oke. Kalau kemudian gini, kita belum pernah mengkaji huruf secara afasin ya. Himmah dari huruf apa aja? Ha. Ha. Ha itu berarti kan sudah kolbu toh. Terus? Mim. Mim. Untuk kebutuhan apa? Perut. Perut ya. Habis itu apa lagi? Ta. Ta. Tak. Tak. Ini berkali. Ini berkali. Ini kalau oh iya. Dunia kan. Tak apa kan? Kamar butuh. Kamar butuh. Nggak nyebutin lengkap gitu. Harus saya tanya lagi tak apa gitu. Bisa nanti persepsi teman-teman tak. Tak yang perahu gitu. Ya. Tak marbutnya di mana? Dari hal Yang ini. hal
sesuatu yang kemudian sudah di atasnya itu sudah ada titik 2 atau titik 3, berarti itu kan sudah kemudian sosial. Berarti sudah tujuannya itu jelas gitu loh, Allah. Nah, bisa nggak engkau meletakkan himmah-himmahmu itu saat ini lebih banyak untuk kepentingan masyarakat? Oke. Tapi ada ego spiritual, ada pasti. Makanya untuk kemudian ego spiritual itu semakin menipis, di makalah yang dulu, di makalah yang sebelumnya, cari pola doamu untuk dirimu pribadi, sampai kemudian semua makhluk, termasuk bagian-bagian dirimu, bagian-bagian jiwamu, itu sudah tidak tahu, tidak mendengar, tapi yang mereka rasakan adem. Sudah tidak lagi seolah-olah itu nafsunya udah nggak ada, padahal masih ada. Gitu, seolah-olah kayak gini, kita ketemu seorang kiai besar, padahal kita pas mau berangkat itu kena musibah, nggak bawa uang, kecopetan, dan ntar pulang itu nggak tahu itu kita pakai apa ya. Tapi ketika memandang kiai besar itu adem gitu ya, seolah-olah nafsu kita udah nggak ada ya, udah luluh semua, bismillah nanti Allah yang nolong gitu, seolah-olah kata doanya itu dibikin enteng gitu loh. Bisa. Masih belum paham kan? Yang ditangkap sama Kang Iman apa? Ya, kalau kayak tadi tuh, jadi kepercayaan itu bahan bakarnya bukan karena, atau apapun yang dilakukan, yang kita lakukan bukan karena dorongan diri kita yang fisiknya itu Pak. Kalau ya dikatakan hima itu sudah bukan lagi wilayah fisik ya. Makanya ketersambungannya, kalau tadi saya pahami ketersambungan kenapa kemudian tadi dibahasnya bismillah itu atas nama, ya atas nama berarti bukan kita ya, bukan kita yang fisik ya. Seolah-olah itu tombol restart, walaupun semuanya masih bergejolak, tapi kemudian ketika kita baca bismillah dengan penuh kesadaran, bismillah itu enteng, tapi kita sering lupa. Makanya ketika orang masih sempat dan sadar untuk baca bismillah, itu sudah seolah-olah men-shortcut gitu. Gitu. Nah, kalau kata Yai Sholat Darat tadi apa? Min alamatin nujhi fin nihayati arju'u ilallahi fil bidayat. Di antara tanda sukses di akhir perjalanan itu adalah kembali kepada Allah sejak permulaan, sejak awal Semua. Nggak ada satu kepastian di dunia kan? Antara hima ataukah yang lain itu tipis. Iya dah. Antara akal dan hati kadang-kadang kita juga nggak bisa bedain, akhirnya tipis gitu seolah-olah. Antara ini kita berjalan di hitam dan putih juga tipis gitu. Kita itu benar atau abu-abu, tipis ya. Maka yang bisa kita lakukan bismillah.
Balik lagi ke sana. Oke. Meletakkan sesuatu di dalam diri secara sadar itu juga termasuk aplikasi dari Bismillah. Kira-kira dalam bentuk sholat yang masih sering disadari itu meletakkan dan waktu kapan? Ketika gini kali ya, atau kelak? Semuanya. Semuanya. Enggak, ini yang sadar-sadarnya semua ya. Dari sini sampai gini Awalnya salam. atau otomatis itu? Mayoritas. Awalnya salam. Mayoritas. Assalamualaikum atas sendiri. Sadar terakhir kali waktu Isya atau Maghrib Anda meletakkan, ini nggak kelihatannya. Nah, ketika kita sendakep, posisinya itu ini dua gini atau ini gini tangannya, sadar? Kadang-kadang kan. Ternyata kembang guru aja, Pak. Iya Kak. Jadi otomatis tulisannya sadarnya. Saya sadar malah. Ketika seseorang itu sudah mencantolkan dirinya dengan cantolan-cantolan yang lebih atas, maka gerakan-gerakan amal dia itu dengan kesadaran. Allah, oh kita pakai yang gini boleh, gitu dah. Oh guru ngajari gini, ada yang gini boleh, ada yang gini boleh, gitu dah. Terserah lah. Saya itu nggak ngomongin itu siapa gitu, harus idealnya kayak gimana. Oke. Anda mau pakai gini itu dua, mau pakai gini bisi loh ya, bisi ada itu kan saya nggak ngerti gitu, ada gini atau ini gini, menyadari itu semuanya. Terus ini kira-kira kata gurumu misalkan ketika kita ini tahiyat itu di atas katanya guru, misalkan gurumu ngomong jangan melebihin dengkul, nanti kalau ngelebihin dengkul nanti itu pas curugmu itu, kelingkingmu itu nanti dipotong nih neraka gitu. Sadar nggak sih gitu? Tapi sadar bukan dengan wah ini ganggu nih, ini kan ibadah, ini kan spiritual, ini malah syariat terus kita. Kadang-kadang ngejebak di situ kan. Maka awali, yang penting awal dulu, sadar di sini kan. Allah, udah gitu kan. Ternyata di sini udah ngeblank lah, gitu. Gitu. Yesus darah apa? Gitu. Apalagi ada orang-orang itu yang ketika sholat lupa hitungan. Saya nggak mau mengkaji wilayah syariat ya, tapi saya kadang ketika kita bermesraan dengan seseorang kita sudah lupa waktu ya. Iya wis dah gitu. Gitu kata Yai Imam Jamil lah gitu. Mau kok dipikir sudah, nanti yang ngajarin, yang memperbaiki ya Allah kok. Yang penting awalnya gitu. Awalnya dulu bismillah, iya wes sudah. Oke. Nah, dari situ nanti akan mulai kelihatan himmamu sebelah mana saja, kehendak tekad dari gurumu itu di mana saja, akan kelihatan secara otomatis. Tapi balik lagi, teman-teman harus mengakui bahwasanya kekasafan dirimu setiap waktu itu bertambah. Tapi kan kita butuh kayak WA gitu Pak, SMS
dikirim, SMS diterima gitu kan. Notifikasi. Tapi kan kita nggak punya notifikasi ya. Nggak tahu sampai pesan. Nah, balik lagi ke makalahnya Mbak Soleh Darat tadi kan ditampilin. Di antara tanda sukses di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Kata-katanya rancu nggak ya? Nah, enaknya kita yang sudah belajar banyak keilmuan, kita bisa nggak memperbaiki masa lalu? Kita bisa nggak memperbaiki masa depan? Karena kita tahu bahwasanya masa lalu, masa kini, dan masa depan itu terjadi saat ini berbarengan, maka kita bisa memperbaiki itu saat ini. Ya, terjemahnya bisa gitu, Pak. Hah? Ya, terjemahnya jadi bisa gitu. Iya. Iya nggak? Ya. Saat ini kita tiba-tiba keingetan dulu ada hal yang memalukan dalam diri saya, gitu. Malu ke mertua saya teh. Hari pertama nikah subrang, gitu. Aduh, ternyata udah jam 5 gitu. Karena belum sholat, loncat dari jendela. Sholatnya di masjid, di sholat misalnya ya gitu. Ini kejadian di Jajan. Keceplosan saya, emang sengaja gitu. Gitu. Kejadian yang lucu di Jajan, dan saya bilang, emang Allah itu sekaku itu? Saya enggak kayak gitu. Oke, ada hal yang memalukan nih bagi kita, dan ini belum hilang. Yuk dudukkan, ingat itu, Bismillah. Hei Ijul yang dulu, kamu sudah punya ilmu kan sekarang? Bapak masih harus malu? Enggak, sok senyum gitu Pak, selesai. Ya. Sesimpel itu. Baru ketemu. Di masa depan lebih ngeblur lagi tuh. Oke, ngeblur lagi. Nah itu kayak gimana? Misal kita tahu anak kita itu pencemas. Bismillah ya Allah, hadirkan wajah anak kita. Nah, kapanpun kamu cemas, ayah akan ada memeluk kamu. Udah selesai. Jadi ketika ada nih seorang anak, bapak ibunya udah meninggal, dan dia itu sebatang kara. Ketika dia itu cemas, terjadi masalah yang besar, tiba-tiba ngerasa kayak bapak ibunya itu meluk dari kanan kiri. Terus itu halu kah? Jadi seolah-olah ini pesan ini dikirimkan ke masa depan gitu ya. Enggak, padahal itu karena nanti kejadiannya di sini, tetap kan kejadiannya di bumi tuh. Gitu. Ya sudah, tinggal ini taruh gitu Pak. Nah untuk sampai kita bisa tembus kayak gitu, berarti kan memang kekasafan kita yang harus kuat toh. Ada asma yang seperti itu Pak. Di Asmaul Husna apa ya kira-kira ya? Apa? Hah? Masa sih nggak ada? Ada. Walaupun bumi ini hancur gitu, kita tetap ada kok. Dan dengan memakai tubuh jiwa, tubuh apa? Kemampuan apa? Tubuh rohani kah? Tubuh jiwa? Tinggal dipilih. Tapi kan kita pakai yang maha hidup, tak? Hai. Oke. Sudah ketalar nggak atau membingungkan? Mungkin bagi yang di luar NPT bingung nih.
Tapi Kang Iman nangkep kan? Ya. Lalu tugas Kang Iman non-translate. Bang. Ketahuan. Enggak, tadi saya cuman jadi tersadarkan dengan penterjemahan yang ini, Pak. Min alamatin najifin nihaya arruju ilallah fil bidayah itu. Ya, ini kan tentang kesadaran hari ini bahwa yang kita lakukan saat ini tentang konsep ruang waktu yang bersamaan, masa lalu dan masa yang akan datang. Karena arruju ilallah fil bidayat itu kalau tadi diterjemahkan kembali ke Allah sejak permulaannya. Tapi ternyata tadi arruju kembali kepada Allah fil itu bisa dimaknai dengan tentang sesuatu yang terjadi di permulaan, berarti berbicara tentang masa lalu yang sudah terlewat dan kita melewatkan banyak hal dalam itu, perbaiki sekarang. Betul, Pak. Nah, itu keluarnya itu. Jadi kira-kira kesalahan-kesalahan kita, himmah-himmah kita, ambisi-ambisi kita, ataupun apapun namanya itulah, bukan ambisi Pak, motivasi. Oke. Gitu. Kita di masa lalu salah, bisa diperbaiki di sekarang? Bisa. Bukan merubah hasilnya, tapi benar-benar kita menghadapi dia yang di masa lalu itu loh. Kita tersenyum saja ke dia, itu sudah menenangkan dia. Nah, ini Pak yang seringkali membingungkan itu ya. Jadi seolah kan pembicaraan ini seperti kita sedang merubah timeline, padahal kan bukan merubah timeline. Bukan. Ya, Pak. Nanti kenyataan yang terjadi di masa lalu itu, kita hanya mengajak dia untuk ditampi ya Gusti, gitu. Saya terima. Kadang-kadang menerima masalah itu kan butuh waktu katanya. Nah gitu. Ini hanya memperpendek waktu saja. Tak, gitu. Gitu. Terus ada banyak ini di wilayah fisika mekanika kuantum. Kita punya dua pilihan. Kita mau gerak ke kanan atau ke kiri, gitu tuh. Atau Mas Haris, gampangnya kejadiannya, misalkan Mas Haris dulu tuh galau, harus memilih dua perempuan, misalkan, bisa loh Mas, gitu. Yang ini harus milih Ani, yang sana milih Ana, gitu. Bisa, bukan gitu. Ano. Bukan, Anu mah anaknya. Oh. Anaknya nanti Ano, Ono, gitu. Gitu. Antara Ani dan Ana. Ternyata Mas Haris memilih Ani. Nah, para ahli-ahli ilmuwan fisika ini, emang Mas Haris yang ketika Mas Haris menciptakan dua pilihan, itu dua Mas Haris membelah. Yang satu milih Ana, yang satu milih Ani, dan dua dunia ini, kejadian ini berbarengan terjadi. Lalu banyak berapa pecahan? Pecahan-pecahan kejadian. Makanya orang-orang yang sudah benar-benar jadi pesalik sudah tidak ribut dengan pilihan. Nah, enggak gitu. Sudah, saya tuh lagi galau Pak, pengen ini, memilih ini. Suami saya pengen ini, saya sendiri pengen ini. Sudah. Kalau ngomong langsung dengan pesalik, kenapa harus milih? Sudah. Gitu kan. Oke. Karena emang kamu pilih A ya B tetap di jalan. Itu yang namanya many world atau multiverse. Oke. Nanti saya cariin videonya. Moga-moga ketemu. Gitu tuh.
bisa difahami. Terus Sehingga konsep himmah itu megah loh, nggak di wilayah keinginan loh gitu. Kebayang kita sudah dapat SK, paling ditunjukin sama semua orang Pak gitu. Kita ketemu sama siapa tuh yang punya Tesla? Elon Musk. Elon Musk gitu. Kasih bukan piagamnya aja tapi surat perintah gitu. Semua ditunjukin tata gitu. Oke. Adanya persimpangan keinginan antara A dan B, adanya munculnya keinginan dalam diri. Kalau para pesalik itu tidak lagi mengkaji dari wilayah indrawi, tapi sudah masuk ke qalb. Ini keinginan siapa? Tidak lagi ngomongin tentang jiwa, naik lagi lah. Karena balik lagi, sudah bukan wilayahnya, bukan ke diri, tapi universal. Karena bahkan dirimu juga terpecah-pecah. Yang tadi yang Mas Haris yang ini, yang di bumi ini, nikahnya sama Ani. Ternyata yang Mas Haris sana sama Ana gitu. Dan kita di sini itu yang kemudian harus menentukan salah satu, gitu. Makanya kenapa sih sering seorang murid ternyata masih salah mentranslate dari keinginan seorang guru. Seorang anak kadang-kadang salah tangkap dari keinginan orang tua. Ya karena memang dua-duanya udah jalan. Oke. Nah, ketika kemudian kita sudah jadi pesalik, kehendak tekad ini kan secara universal sudah, dan insya Allah berhasil. Kira-kira nggak ada hasil kan? Contoh yang tadi ke Aris, Aris minta, ya Allah, hujannya jangan diturunkan sekarang. Berhasil. Satu lain hari, ya Allah, hujannya jangan diturunkan. Nggak berhasil seolah-olah. Tapi kan itu hasil. Nah, penerjemahan hasil itu bukan, kalau di zaman dulu, karena kita masih kesadaran indrawi, hasil. Mau gagal, mau sukses, itu juga hasil. Gitu. Kita naikin kesadaran kolbu. Dengan apa? Ya sudah hasil. Berarti di dirimu yang lain atau di orang-orang yang lain itu berhasil gitu. Karena dirimu tidak mewakili dirimu saja, tapi sudah universal. Oke. Karena saking cintanya dirimu tanpa sadar, bagian-bagian orang ini, si A, si B, si C itu seolah-olah itu jadi dirimu gitu. Sehingga akhirnya engkau yang ngerasain. Padahal itu bukan keinginanmu. Ya. Oke. Ya kalau teman-teman nggak paham nanti diulang. Nanti Kang Iman yang mentranslate. Insya Allah paham. Karena saya coba menyatukan puzzle teman-teman yang baru NPT 1, NPT 2, NPT 3, NPT 4, masing-masing level kesadarannya berbeda. Ketika harus nyebutin ini untuk level 1 pengumumannya kayak gini, level 2 oh kelamaan Pak. Ya, intinya kalau memang teman-teman tidak paham dari naik turunnya pembahasan tadi, pakai yang kaidahnya Mbah Soleh Darat. Di antara tanda-tandanya sukses di akhir perjalanan adalah kembali ke Allah sejak permulaan. Bisa dengan kaidah yang tadi,
Atau kaidah yang seperti kayak ada seorang raja namanya siapa? Iskandar Zulkarnain. Nah, dia bukan dari kerajaan itu, bukan diwariskan oleh bapaknya, karena bapaknya itu cuman pengusaha yang pengrajin apa ini namanya? Zirah. Bukan hanya zirah, tapi dia itu bikin gelungnya, mahkotanya, bahkan manik-maniknya raja gitu. Pandai besi. Hah? Pandai besi. Iya, seperti kayak gitu. Ketika dia masih kecil, dia sudah sering diajak untuk bikin. Nah, ketika bapaknya meninggal, dia yatim piatu kan, ibunya sudah tidak ada juga. Dia dititipkan ke temannya bapaknya. Teman bapaknya seprofesi dengan bapaknya. Ketika ada pesanan itu, ternyata yang memiliki pemahaman untuk ukir-ukiran yang paling bagus, material yang paling bagus, dan juga kemudian ini juga bukan hanya melihat kekokohan dan lain sebagainya, tapi ringan dan lain sebagainya, itu adalah Iskandar. Akhirnya karena dia kreatif, ini diserahkan dari sang paman ini ke Iskandar Zulkarnain. Nah, setelah dipakai namanya anak kecil, dia menunjukkan ke ibu angkatnya, yang bibinya itu dipakai. Pas kebetulan ada murid Nabi Khidir disuruh nyari yang namanya cari seorang anak kecil yang pakai mahkota raja, yang bukan itu mahkota-mahkotaan, tapi mahkota raja, serta pernik-perniknya. Dan setelah itu doakan, karena dia nanti akan menjadi raja untuk seluruh dunia. Gitu. Dia main kan gitu. Ketika ngelihat, sudah disabda. Dan akhirnya sejak kecil dia sudah jadi raja kan. Ya, kita kan kadang-kadang ketika ada anak kita ngomong, aku nanti pengen beli itu mobil McLaren, orang tuanya itu yang tahunya cuma Avanza ya. Apa itu? Ditunjukin ini mimpi. Emang kamu anaknya orang kaya gitu. Sejak awal engkau sudah mensabda anakmu untuk nggak sukses ya. Engkau bilang itu mimpi. Ketika ada anak kita ngomong, aku tadi itu ke rumah temanku, rumahnya itu lantainya 41 ya. Bagus tuh. Kita kan kalau orang-orang yang bijak gitu ya, misalkan dia orang pendidik ya, seorang pendidik, nggak apa-apa ibu itu imajinasi. Kalau dalam wilayah itu suluk, pesalik melihat itu bukan imajinasi, tapi benar-benar permulaan dia untuk membangun sesuatu itu loh. Berarti kita sudah satu lagi yang kita dapat di yang terakhir ini. Apapun obrolan anak kita, Bismillah. Bismillah. Mimpi, belajar disik gitu. Enggak enak Bang ya. Ya Allah gitu. Makanya ketika teman-teman di NPT pun, ketika dia ngomong itu tanpa apa, kadang-kadang masih berbau khoyal gitu ta, atau setengah bohong hanya untuk pengen saya itu seneng gitu ta. Saya tuh dalam batin Bismillah ya, jadi ta. Terus emang harus digimanain? Kebayang. Terus kita hidup itu 1 tahun 365 hari ya. Ini kaidah ketiga. Ketika misal 1 hari ini kita cuma ngomongnya Bismillah sekali saja kan, maka kita membuat persimpangan dunia itu atau domain dunia kecil itu
jadi berapa banyak? 365. Kemudian kita menyatukan dong. Ya. Dunia ini beserta isinya diciptakan untuk Rasulullah. Oke. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad awalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Setelah awal akhir sholawat, tutup krek, selesai, Pak. Dan lama kelamaan pecahan-pecahan domain, pecahan-pecahan pikiran, pecahan-pecahan dunia ini itu menyatu. Dan satu saat pas waktunya selesai. Enak kalau ngomong teori gini ya. Kembali ke dunia. Bismillah, Pak, Bismillah. Ntar Kang Iman jadi Ustadz Bismillah. Jangan lupa tiap minggu makan di rumah makan Bismillah. Gitu. Jadi malam ini dapat sesuatu nih. Kita mulai awal ya. Berarti kita kalau misal sempat yang kemarin-kemarin sudah kita niatkan ini, perkuat dengan Bismillah yang saat ini. Oke. Kalau masih bingung dengan kalimat akhir ini, saya nggak nyimpulin kalimat yang akhir ini, maka lupakan. Karena dengan kata-kata Anda sudah izin lupakan yang tadi. Berarti engkau mengakui bahwasanya engkau yang di sini itu sudah tidak lagi kuat untuk memaknai. Oke. Setelah itu disimpul langsung. Disimpul itu bukan disimpulkan, apa diapain? Diikat. Diikat dengan Bismillah. Insya Allah saya difahamkan. Sudah selesai. Biarkan mereka yang bekerja, tak? Gitu. Berarti sebetulnya melupakan saat ini, tapi menyelesaikan dengan cara yang lain di dunia yang lain. Oke. Jadi Kang Iman punya kekasapan. Jadi sudah nggak membandingkan nih teman-temannya. Oh, saya itu kok masih di sini-sini aja. Gitu. Oke. Enaknya itu kalau Indra ada di sini, dia selalu ngomong, nggak apa-apa nanti saya copy paste teman-teman aja. Enak. Yang holwat ya teman-temannya, yang ini teman-temannya, dia cuma lihat ada hasil kayak gitu. Bismillah. Enaknya itu orang yang punya kekuatan gitu dah. Oke. Atas kan? Ada yang lain kah pertanyaan? Kayak film Avenger. Ya, tadi yang multiverse itu. Oh, multiverse. Avenger yang niru, mencoba menerjemahkan dari kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama Muslim. Ya, banyak kan cerita-cerita gitu ya. Gitu. Ada yang datang dari masa lalu. Ini di mana? Gitu. Ketemu nih sama ulama itu. Dia nanya, bahasa terjemahan bebasnya. Ini bumi, di bumi ini Adam masih ada, gitu. Adam yang mana? Gitu kan. Pertanyaan itu bagi kita ambigu kan. Bisa jadi mungkin ulama itu lagi mabok kali ya, lagi sakral. sakral. Gitu.
Nah, karena banyaknya tulisan-tulisan itu, dan ulama-ulama itu memang kemudian dihormati oleh para filosof-filosof, akhirnya itu menjadi bahan acuan untuk penelitian. Dan bahasa orang-orang sekarang adalah multiverse. Gitu. Ada yang lain nggak? Satu lagi, untuk menyempurnakan sesuatu. Kadang kita nggak bisa ngikutin jejak orang tua kita ya. Kita nggak kenal orang tua kita kan. Ada satu hal yang bisa untuk menyempurnakan segala laku lampah orang tua kita. Apa ini? Masih ingatkah engkau diajarin apa sama orang tua? Kalau bahasa yang lain, kalau di teman-teman yang lebih sepuh-sepuh, saya biasanya punya enggak warisan ilmu, punya enggak, dikasih enggak warisan zikir dari orang tua, warisan bacaan dari orang tua. Kalau punya, pakai itu. Oke. Kayak misalkan orang tua kita, misalkan Kang Iman, Bunia dikasih warisan zikir sama bapak gitu, misalkan baca ini. Oke. Itu yang diutamakan ya. Maka di situ kita juga menyelesaikan lebih jauh lagi ke atas tuh ya. Kecuali kita nggak dikasih warisan-warisan kayak gitu. Kalau bilang gini apa? Ada cuma ulah tuh aku ulah kirim dulu itu kan bisa itu sama ya Pak kayak gitu. Sumohon. Setiap habis sholat Itu bapak ibu iya minta jangan lupa sama orang tua kalau nggak ada, kirim cina kulu kirim kulhu 3 kali setiap habis sholat. Sudah pakai. Maka segala warisan kehendak, tekad, niat masuk. Berarti ibu juga menyelesaikan dong masalah beliau. Akhirnya kembali tuh jiwa-jiwa yang tenang. Udah selesai ya, udah pulang ya, pulang yang lahat semuanya. Caang tuh juga Indomaret. Ntar setahun berikutnya dibuka tuh, oh iya ada lampu neon banyak. Gitu, udah gitu lalu ya. Bismillah, dipahamkan. Ada yang lain kan? Sudah 10:30. Dikasih 1 kata 2 patah gitu loh.